Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripano Prayedi dengan NIM F1D118014 dari mahasiswa dari Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai proses dalam pembentukan batu bara. Berdasarkan gambar ini, dapat kita lihat bahwa material asal pembentukan batu bara gambut ada dua, yaitu autokton, yaitu material yang tidak mengalami transportasi, dan alokton, yaitu material yang mengalami transportasi. Material rawa gambut mula-mulanya mengalami suatu proses yang disebut dengan penggambutan. Dalam proses ini, mikrobalah yang memiliki peranan yang sangat penting. Seiring dengan proses penggambutan, proses pembentukan humin dan penurunan keseimbangan biotektonik dapat berlangsung. Mulai dari proses penggambutan sampai pada tahap lignit disebut sebagai tahapan diagenesa atau yang disebut dengan fase biokimia. Sedangkan pada lignit sampai pada antrasit disebut sebagai tahapan metamorfosa atau diagenesa. Tingkatan biokimia atau biogenetik daripada metamorfisme organik adalah aksi organisme hidup, khususnya dominan bakteri. Bakteri yang berperan yaitu bakteri aerob dan bakteri anaerob serta jamur. Bakteri aerob menguraikan unsur karbon, nitrogen, dan karbon dioksida. Pada material tumbuhan, bakteri anaerob menguraikan unsur hidrokarbon serta alkohol. Pada material tumbuhan, proses ini berlangsung di bawah permukaan. Dalam proses pembentukan batu bara, tanaman mengalami proses penggambutan dan proses pembentukan humin terhadap humic matter. Komposisi mikrobiologi tidak dapat terjadi di atas temperatur tertentu, yaitu lebih kurang dari 800 Celcius. Proses ini berlangsung pada kedalaman 1-10 meter di bawah permukaan. Fase geokimia atau yang disebut dengan metamorfisme yaitu suatu fase yang tidak ada lagi aktivitas organisme sebagai bakteri, tetapi didominasi oleh suatu pengaruh ataupun peningkatan temperatur dan tekanan yang disebabkan oleh peningkatan kedalaman suatu penimbunan unsur organik di bawah tutupan sedimen atau yang disebut dengan sedimentary overburden. Batas dari fase ini yaitu pada kedalaman lebih dari 10 meter, tetapi bisa dikatakan reaksi berakhir pada tingkat gambut dan aksi geokimia menjadi agen utama pada tingkat brown hingga cold dan dari hard hingga cold. Pada tahapan geokimia ini terjadi peningkatan rank pada batu bara mulai dari lignit sampai pada tahap antrasit. Seiring dengan kenaikan rank, maka terjadi pula kenaikan unsur karbon, yaitu nilai reflektan dan CP atau bisa disebut dengan caloric value atau juga sering disebut nilai kalori, serta terjadi penurunan kandungan air, hidrogen ataupun oksigen. Nilai kalori batu bara tergantung pada peringkat batu bara. Semakin tinggi peringkat batu bara, semakin tinggi nilai kalorinya. Pada batu bara yang sama, nilai kalori dapat dipengaruhi oleh moisture dan juga abu. Semakin tinggi moisture atau abunya, maka akan semakin kecil nilai kalorinya. Kandungan karbon pada rank batu bara yaitu dimulai dari gambut yaitu 55%, lignit 60% karbon, subbituminus 70% karbon, bituminus 80% karbon, dan yang terakhir yaitu yang paling tinggi yaitu antrasit 90% karbon. Di sini dapat kita simpulkan, seiring lamanya tahun pembentukan batu bara, maka batu bara itu sendiri akan menjadi kualitas yang sangat baik, seperti antrasit, yaitu yang kualitas sangat baik. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.